3, 2, 1. Welcome back to EcoPod. Balik lagi nih di podcast kesayangan kalian. Ya enggak? Ya kan? Yalah. Ya dong. Episode ini males lah nanya keadaan kalian ya. Nggak ditanya balik sih. Abisnya dibilang jaga diri masih aja keluyuran. Dikasih tahu degil. Sakit kan lo? Gua kate juga ape. Imun kertas sok keras. Giliran digas langsung lemas. Dih, sawi. Oke deh, nggak usah banyak bacot. Pada episode kali ini kita akan bahas seputaran event organizer, EO, event organizer. Oke. Atau apalah itu, sekali. Oke, let's go, ngeng. EO, Event Organizer atau Event Planner, atau bahasa sehari-harinya yang sering kita pakai panitia, adalah merupakan produser umum dari suatu acara, kayak acara catering, festival budaya, event olahraga, perilisan produk, ataupun kegiatan off-air lainnya yang hubungannya sama layanan jasa hiburan. Tugasnya nyusun rencana dan menjalankan sesuai tujuan acara. Bahkan bisa jadi konsultan yang ngasih saran ke yang punya acara atau klien. Profesi ini bisa dibilang sulit karena butuh kemampuan yang cemerlang untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan agar sesuai harapan si pemilik acara. Keberadaan IO ini kerap menjadikan acara lebih terstruktur dan pecah, yang dalam artian sukses. Kerjanya sih enak ya kan, keren gitu. Udah gitu kan nggak tentu waktunya, jadi bisa atur lah rencana biar bisa jalan sama doi ya kan, kalau punya. Siapapun bisa jadi IO, asal punya tim yang kompak dan channel yang kuat, kayak punya banyak kenalan bisnis properti, kayak contohnya tuh dekor, terus permusikan, kayak sound system, soundman, dan lain-lain yang semalam aku bilang, lalu perlampuan, kayak lightning dan segala macam. Terus ada penyewa tempat atau pentas, lokasi ya. Terus ada tukang foto sama tukang videonya, yang kalian bilang fotografer sama videografer itu. Terus ada tukang desain, MC, Master of Ceremony, pembawa acara. Terus ada talent atau pengisi acaranya. Dan bahkan juga harus punya banyak channel nih, biar bisa banyak klien. Nih aku kasih kisi-kisi kualifikasi untuk bisa jadi IO. Ini yang umum ya, jangan pula kalian bilang aku buat-buat. Fitnah itu namanya. Fitnah lebih kejam dari piting pala orang. Oke, jadi syaratnya lo tuh harus good looking. Enggak, bercanda-canda. Yang penting lo tuh harus rapi kok, nggak mesti cakep. Lo itu harus disiplin, ya dalam segala hal, supaya audiens itu nyaman ya kan. Siapa tahu saking nyamannya bisa jadi kawan. Terus, lo harus cekatan dan teliti. Intinya harus fokus. Karena pekerjaan ini nggak boleh teledor sama sekali. Berpengaruh sama kepercayaan orang buat lo. Lanjut, lo itu harus bisa nguasain diri supaya bisa kerja dalam tekanan. Contoh simpelnya sih, lo nggak boleh emosi atau kayak kalau ada banyak permintaan nih, lo itu harus bisa kontrol emosi gitu kan. Atau lo nggak boleh nyalain temen lo kalau ada apa-apa. Kan kerjanya bareng. Ya walaupun punya job desk-nya masing-masing, tetap harus diperhatiin tuh kerjaan temennya. Kemudian lo harus bisa komunikasi dengan baik. Supaya apa? Bukan supaya kelihatan cerdas, tapi supaya trust orang ke lo itu tetap ada gitu. Orang percaya sama lo. Dan supaya lo mudah beradaptasi sama lingkungannya. Intinya, lo itu harus jadi seorang yang pekerja keras. Setelah lo punya kemampuan itu, lo bisa deh coba jadi IO. Tapi kan di dalamnya ada banyak banget tuh bagian-bagian atau divisinya. Udah, jangan panik. Ini aku kasih tahu solusinya. Yang pertama, ada produser. Ini bosnya nih, yang job desk-nya itu jadi penanggung jawab sama klien, memastikan dan menjamin event berjalan dengan lancar, merencanakan acara, menyusun strategi, menjadwalkan acara, ngatur budget, yang koordinasi ke semua kegiatan sama semua vendor, mengevaluasi, mengontrol acara,
Dan kalau ada masalah itu mampu didiagnosa sebab dan mengatasi dan memberi laporan kepada klien. Yang kedua, ada General Affairs yang tugasnya mengecek segala kesiapan, menyatat progres selama acara, menyusun semua laporan divisi atau untuk evaluasi. Kemudian ada Finance yang tugasnya bertanggung jawab penuh atas segala hal tentang keuangan, nyusun anggaran sama produser tadi ya, berdasarkan keinginan klien. Kemudian buat laporan keuangan, debit dan kredit, pemasukan dan pengeluaran, terus nyusun rencana keuangan, nyiapin urusan tagihan dan pembayaran, dan menyimpan buktinya. Kemudian menyusun skala prioritas keuangan. Oke, habis itu ada yang namanya traffic, yang tugasnya ngumpulin data tentang progres acara, ngawasin acara, ngumpulin dan nyebarkan info dan jadwal ke semua tim dan vendor. Lalu ada yang namanya production division, yang tugasnya ngatur segala tentang panggung, kayak rencana nyiapin desain, biaya, dan peralatan. Cari info yang sesuai tentang keperluan alat panggung, mengontrol kesiapan panggung dan alat. Nggak cuma alat dan panggung sih, semua juga kayak perlampuan tadi, permusikan, perlistrikan, dan lain-lain. Juga dia yang jadwalin semua bagian produksi, kayak cek sound, cek lampu, show time, dan lain-lain. Jadi kayak ngatur jadwal, gladi resik juga production division ini gitu kan. Terus juga ngatur keamanan pentas, mulai dari kekuatan panggungnya, tingginya, tegangan listriknya, biar nggak kekurangan ataupun kelebihan arus gitu kan. Production division ini sih ada bagian-bagiannya di dalamnya. Mau dijelasin? Nggak usah lah ya. Kurang jelas apa coba aku ngomong dari tadi. Habis itu ada yang namanya front of house division yang kerjaannya ngatur lapangan atau lokasi. Kayak ngurus perizinan dan koordinasi sama polisi. Ini dia pembagiannya, gue jelasin. Yang pertama ada front house manager. Tentu yang tanggung jawab, yang mastiin lokasi layak apa enggak. Koordinasi sama pengelola tempat, ngatur keamanan lokasi, bagi tugas anggotanya, ngawasin pintu masuk dan pintu keluar, dan lokasi penting lainnya. Dan yang ngasih keuntungan ke audiens, kayak toilet, tiket, tempat parkir, kayak gitu. Nah, habis itu ada yang namanya talent treatment division, atau jadi babu pengisi acara, X. Tugasnya, melayani segala kebutuhan talent, menjaga dan mengawal talent, dan merawat dan ngobatin talent kalau ada apa-apa. Habis itu ada yang namanya imperseriat. Nah, ini dia yang ngatur perizinan lokasi. Juga dia yang tahu semua info tentang lokasi kegiatan dan jadwalnya. Lanjut, ada yang namanya ticketing division. Udah tau lah kalian ya untuk apa. Terakhir, ada yang namanya promotion division. Adalah merupakan bagian yang ngurusin kepromosian acara, menyusun rencana promosi, mulai dari desain, materi promosi, dan lain-lain. Udah ngerti lah kalian ya. Banyak bagiannya itu. Capek lah ya kan kerja seharian. Makanya jangan bilang jadi IO itu enak. Capek toh kalian. Gak usah cerita pengalaman lah gue ya. Ingetnya udah capek. Ya udahlah, aku cerita karena dikit buat kalian nih. Demi kalian apa yang nggak coba. Jadi IO itu kan aku bilang tadi harus disiplin tuh ya. Nah, pastinya dong kita harus datang jauh sebelum acara dimulai. Untuk memastikan segala kesiapannya kan. Biasanya itu sih dari pagi, bahkan habis subuh. Supaya acara benar-benar siap gitu kan. Kalian bayangin aja dah, dari sebelum matahari terbit itu kalian udah siap-siap buat kerja. Sampai acara selesai, kemungkinan itu sore atau bahkan bisa sampai malam. Atau kalau acara malam, kalian itu datang dari siang, dari tengah hari misalnya. Sampai tengah malam kalau acaranya malam. Bayangin coba, pasti capek kan? Kita aja yang kerja 8 jam sehari badannya remuk, apalagi yang kerjanya seharian kayak gini. Wih, nggak mau lagi dah aku kayak gitu. Capek guys. Nah,
Kalau masalah gaji, ini kan beda-beda kan, tergantung IO-nya sama besarnya pendapatan dari sebuah acara. Tapi kalau aku bilang sih kerjanya lumayan, lumayan dah, uangnya lumayan. Belum lagi kalau udah dapat bonus gitu ya, kalau dapat sponsor. Ya, jadi susah ditaksir-taksir. Ya rata-rata kemungkinan bisa dapat angka 3, ya mulai dari 2 sampai 10 dapat lah. Nah, ini ada beberapa info lagi buat kalian. Jadi, bisnis di bidang layanan jasa event organizer ya lumayan menjanjikan sih, karena banyak orang ataupun perusahaan-perusahaan yang mau buat acara beda dari acara lainnya gitu. Jadi, ya karena lo itu harus inovatif tadi, jadi orang bakal nyari lo kalau lo punya banyak ide gitu untuk beda dari yang lain. Terus katanya sih pendapatan dari sebuah dalam satu acara itu ya bisa sampai 300 atau bahkan sampai 500 juta. Ya yang penting kan bisa buat acaranya itu konsepnya baru gitu supaya yang datang itu nggak bosen. Terus ini ada masalah-masalah yang sering dihadapin sama IO-IO yang ngasih proposal lah. Karena banyak katanya yang copy paste ide konsepnya itu. Kan kalau mereka itu sebelum ngirim apa namanya, sebelum menjalin kerjasama ngasih proposal dulu kan. Nah, dalamnya itu ada yang namanya portofolio. Ya, jadi supaya klien tahu kalian itu pernah nanganin acara apa aja. Dari situ orang bisa niru ide-ide kalian kalau online. Tahu nggak, IO kerjanya di acara apa yang sering tren belakangan ini? Nah, belakangan ini IO tuh sering dapet job dari party planner. Ya, buat acara pesta, entah itu pesta ulang tahun, pesta selamatan, gitulah. Banyak soalnya anak muda sekarang yang bikin kayak gitu. Kayak Sweet Seventeen ya kan, bikin acara pakai IO supaya acaranya bagus. Biasa sih aku lihat sih pestanya kalau di gedung gitu ya, malam atau di ruang terbuka di outdoor gitu kan, cantik. Itu pakai IO biasa party planner. Karena di party planner ini lebih banyak idenya. Jadi setiap acara itu bisa beda-beda dah konsepnya. Yang penting lo itu harus kreatif. Nah ini juga gue mau ngingetin kesimpulan dari tugas-tugas tadi. Tadi kan gue jabarin per divisinya ya. Nah ini gue simpulin aja dah supaya kalian tahu poin-poinnya. Yang pertama itu kalian tuh harus bisa bantu klien untuk menyelenggarakan acara sesuai dengan yang diinginkannya, sesuai dengan budgetnya atau anggaran dia. Kemudian kalian itu harus ngasih konsep-konsep yang menarik kepada klien supaya klien memilih kalian. Kemudian kasih saran untuk ngasih vendor ataupun ya tadi channel-channel itu sama klien. Kayak misalnya sound-nya, terus tempatnya, dekornya. Nah, itu kalian harus jelasin semuanya sama klien. Kemudian kalian itu harus mengorganisir acara secara keseluruhan dalam berbagai aspek yang ada. Kemudian melakukan koordinasi kepada semua vendor yang terlibat. Selanjutnya kalian itu harus bisa mengatur jadwal, technical meeting, dan gladi bersih. Menyusun rundown secara keseluruhan dan menentukan job description kepada masing-masing orang dalam tim supaya acaranya lancar, acaranya sukses. Dan terakhir, kalian itu harus melakukan evaluasi dan meningkatkan pelayanan lah sama klien supaya klien itu puas gitu kan. Terus nih ada poin-poin dari kualifikasi tadi dah, gue jelasin dikit aja di ujungnya. Poinnya itu kalian itu harus mampu berpikir kreatif. Kalian itu bisa memanage, punya kemampuan untuk manajerial. Kemudian mampu untuk menganalisis, mampu
problem solving, menyelesaikan masalah gitu. Kalau ada masalah kalian bisa mengatasinya. Kemudian kalian itu harus mampu bekerja sama, kerja dalam sebuah tim. Terus kalian itu harus terampil berkomunikasi. Dan terakhir, kalian itu harus mampu bernegosiasi. Sudah jelas bukan? Udah lah, bubar lah. Apa lagi? Udah capek aku ngebacot dari tadi. Ya udah, maaf. Nanti dipotong pula gaji aku gara-gara nggak baik sama listener kayak kalian. Oke, segini dulu ya episode kali ini. Semoga menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang mau cari kerja ya. Gua pamit undur diri dulu. Bye sobat.